Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menginformasikan tentang pisau potong yang saya pakai selama ini. Saya sudah ganti pisau potong sekitar 3 kali. Yaitu pertama itu saya pakai mesin potong yang manual, yang kecil, yang track, yang warnanya putih keabu-abuan. Terus selanjutnya saya coba, karena banyak tak lihat di sekitaran tukang fotokopi dan lain-lain memakai yang star, yang diputar. Yaitu terus ganti lagi, itu hanya sebentar saya pakai, terus ganti ke merek Otari. Nah, dan pilihan saya terakhir ini adalah Otari. Memang sangat bagus, sangat-sangat nyaman untuk usaha kecil seperti saya ini. Dalam motong nota sangat-sangat membantu untuk potong nota. Yang pertama itu track, sangat bagus, lumayan bagus. Cuman dia sayangnya pisaunya kecil, jadi ringan, tekanannya kurang. Jadi dia agak sedikit miring. Apalagi untuk HPS keras sekali miringnya. Dan yang paling penting itu adalah dia sedikit masuk bukunya, hanya bisa sekitar, kalau nota 2 play itu dia masuknya hanya 4 buku maksimal. Sekali udah nyentuh itu udah maksa kita masukkan kertasnya. Kalau untuk di nota 3 play itu hanya bisa 2 dan atau 3 saja, udah mepet sekali 3 itu. Makanya saya ganti. Dan juga memang kebetulan waktu itu saya beli second, harganya 19 kalau tidak salah itu dapat. Dan dia agak sedikit rusak, yaitu kuncian pisau potongnya tidak ada, sudah rusak dia. Saya dapatnya, yang jual bilangnya sangat bagus, ini bagus sekali. Saya belum ngerti waktu itu mesin potong, saya beli ternyata itu ada rusak dan pisaunya juga sudah sedikit. Akhirnya saya jual, cuman laku 1.300.000. Terus saya cari informasi lagi di internet karena banyak tak lihat yang pakai mesin potong star yang diputar itu, kok banyak yang pakai dan kelihatannya pisaunya besar. Makanya saya penasaran, akhirnya dapat beli waktu itu yang second, harga 2.400.000. Akhirnya saya bongkar, saya bersihkan karat-karatnya, cat ulang. Tapi sedikit kendala, saya dapatnya mungkin entah itu mesin pernah jatuh atau gimana, mungkin as untuk penarikan kertas ke belakang ke depannya itu patah, mungkin udah diganti sama baut lain mur biasa yang dipasang. Saya nggak tahu, saya tanya ke teman, ternyata jawabannya ya memang itu sudah pernah diganti. Tapi yang mengecewakan waktu itu, setelah saya bongkar, yaitu sistemnya agak ribet dia. Yaitu setelah saya cek, ada teman yang punya yang sudah dimodif diisi dinamo, dan saya punya ide, ya udah deh dibikinkan dinamo, ditambahkan dimodif dia biar praktis, biar tinggal setiap potong tinggal pencet saja. Tapi setelah saya tanya ke yang sudah pakai dan juga ada yang mengerti tentang mesin, bahwa itu nggak terlalu bagus mesin star itu, karena dia pisaunya juga masih nggak terlalu besar walaupun sudah dimodif pakai dinamo. Makanya banyak yang beli yang sudah dimodif antara 7 juta sampai 14-an, hanya berapa saat dipakai dijual kembali dengan harga murah karena memang tidak bagus, tidak bisa cepat untuk bekerja gitu, hasil tidak sesuai. Terutama kertas yang masuk hanya sedikit, juga sama saja dengan mesin track, dia sama jumlah kertasnya masuk, dan mencari sikunya itu lebih sulit dengan bandingkan track lebih bagus daripada mesin star itu menurut saya, karena saya sudah memakainya langsung, bukan dari dengar dari teman apa dan lain-lain. Terus setelah saya coba obrolin kenapa dia tidak bagus dimodif pakai dinamo, karena pisaunya kecil dan pegangan pisau kecil, jadi bebannya, bobotnya kecil. Pisau itu hanya mengandalkan tajamnya pisau, sedikit saja tumpul pisaunya, dah hasilnya juga nggak akan bagus, jadi kerjanya nggak maksimal. Jadi karena pisaunya kecil sekali, tipis, dia hanya mengandalkan ketajaman waktu ditarik dinamonya. Kalau dia tumpul sedikit saja, hasilnya udah miring. Itu jeleknya start. Dan sistem penarikannya juga jelek. Setelah saya bongkar, ternyata dia sebelah, cenderung mesin potong star itu pisaunya lama-lama akan miring ke sebelah kanan karena dia menariknya sebelah. Itu beda dengan track, ya memang datar, sistem penekanannya merata, dia itu lebih bagus. Dan sekarang yang terakhir saya memakai mesin potong Otari yang manual, dan ini salah satu mesin yang beruntung saya dapatkan. Pertama saya yang beruntung itu beli Staples Max, itu dapat harga yang benar-benar mengejutkan. Nanti saya akan jelaskan di video lain berapa sih saya dapat untuk mesin potong Otari ini. Saya juga kaget mendapatkan harganya, yaitu rata kalau cari di standarnya rata-rata orang jual
3.800.000 sampai 4 juta, dan saya dapatnya di bawah 2 juta. Saya terus pantau di marketplace di Facebook. Awalnya dia jualnya 3.800.000. Terus saya pantau tiba-tiba dia jualnya di bawah, mungkin karena nggak ada yang nanya, dan yang jual itu bukan orang ngerti percetakan atau ngerti tentang pisau percetakan. Itu katanya mesin yang ditinggal sama temennya dulu, punya fotokopi, ditinggal di tempatnya karena dia pulang kampung. Udah lama mesin itu udah benar-benar kotor debuan. Akhirnya dia tanya temennya, ya udah jual saja daripada di sana rusak atau karatan hancur, jadi cuman jadi rongsokan gitu. Makanya dia jual seadanya, harganya pun yang penting laku waktu itu, dan saya beruntung mendapatkannya. Nah, sebentar saya akan tunjukkan mesinnya. Di awal juga saya bongkar, saya bersihin, ternyata sistemnya sangat bagus. Pisaunya pun sangat besar, mendekati mesin potong besar. Cuman ya tetap setiap mesin potong ada plus minusnya. Nanti saya akan jelaskan apa keunggulannya, apa kekurangannya langsung di mesinnya sendiri. Gitu. Dan sampai hari ini pun saya tetap memakai mesin potong Otari, walaupun sehari ya 7 rim, 5 rim, 2 rim itu gampang sekali, nggak butuh waktu lama untuk motongnya, karena dia sekali potong bisa masuk, untuk nota 2 play itu bisa masuk 6 buku sekaligus. Kalau untuk nota 3 play dia bisa masuk 4 buku. Ya, lumayan membantu, sangat-sangat membantu. Tapi kalau memang order saya lagi banyak numpuk, ya saya lempar ke teman biasanya yang punya mesin besar, dia yang motor saya, biar fokus kerja menyelesaikan notanya. Kalau di sini sih rata-rata kalau oper motong itu, kalau nota 2 play itu rata-rata Rp5.000 ongkosnya satu trimnya. Kalau nota 3 play itu rata-rata 7.500 kalau di sini daerah saya. Ya lumayan, cuma kita memang hasilnya udah langsung rapi. Kalau mesin potong besar kan dia satu kali masuk satu anu. Kalau mesin potong kecil ya kadang-kadang kita harus bagi satu rim tuh beberapa kali potong, jadi ada kebedaan ukuran lagi sedikit-sedikit biasanya gitu. Tergantung sih kita kemampuan kita mengakali mesin, mengenali mesin, dan juga ketepatan kita melihat kelemahan mesinnya di mana, kekurangannya, jadi kita bisa atur dia biar, tapi tetap aja tidak sebagus mesin besar yang satu kali masuk dia benar-benar lurus rapi sampai atas bawahnya. Ya tapi saat malam atau kita nggak bisa lempar ke teman di orang tempat potong lain tutup, ya kita bisa tetap jalan usahanya walaupun kecil, walaupun kita jauh dari tempat potong yang lain, kita di desa atau kita tetap bisa jalan. Baik, sekarang kita lanjut langsung lihat mesin potongnya, dan saya jelaskan apa sih kekurangan dan kelebihannya mesin ini sampai saya pakai sampai hari ini, dan saya sangat-sangat bersyukur dapatnya dengan harga murah itu di bawah 2 juta. Baik, kita lanjut, ayo. Nah teman-teman, ini dia penampakan pisau potong Otari yang saya pakai setiap memotong hasil nota yang sudah jadi. Seperti ini dia, ini tampak depannya seperti ini. Dari atas seperti ini dia, kecil, simple, tidak banyak makan tempat, ukurannya juga tidak terlalu besar, tapi hasilnya sangat lumayan dan sangat membantu. Ini dia pisaunya, pisau potongnya tebal dan hampir mendekati pisau potong besar. Ketebalannya ini tinggi, jarak antara pisau dan bawahnya lumayan tinggi, jadi bisa masuk nota 2 play 6 buku, nota 3 play 4 buku. Untuk pisau di sini ongkos asahnya kalau ke tukang asah itu 40.000 sekali asah. Tapi ini saya sering amplas juga, pakai amplas halus sendiri kalau memang tidak sempat ke tukang potong, atau biar pisau tidak cepat habis. Saya selalu mengamplasnya di sini, tapi maksimal amplas hanya bisa 3 kali saja. Selebihnya udah tidak bisa. Tapi hati-hati kalau mengamplas sendiri. Kalau nggak tekanannya merata, saya pakai bantu kayu biasanya, alasi amplasnya biar tidak pisaunya miring atau cekung kemana-mana. Terus ini pegangan pisaunya besar, tebal, jadi walaupun pisaunya tumpul dia masih bagus, enak dipakai motong. Beda dengan trek atau star, dia pisaunya kecil jadi bebannya kecil, tekanannya kecil, jadi butuh tenaga yang besar. Apalagi star baru menyentuh pertama kali memutar, menyentuh kertas dia sangat berat. Nah seperti ini bagian belakangnya. Ini pengunci pisaunya tersembunyi, jadi saya merasa aman menaruhnya di bawah dan di luar walaupun banyak anak-anak, karena ini ada penguncinya, aman. Terus selanjutnya ini di sini saya tambahkan karton langsung, jadi setiap motong tidak perlu alas karton atasnya, karena tujuannya ini di sini
agar tidak bekas ke nota penjepit ini. Biasanya kan kalau kita tidak isi karton di atasnya, dia NCR-nya akan keluar karena ada bekas jepitan kertas. Nah, ini langsung saya tempel di atasnya, saya lem. Jadi praktis, tidak perlu lagi setiap motong harus mengisi atasnya. Jadi nggak berbekas. Untuk penjepit ini nggak akan berbekas ke notanya. Seperti itu. Ini biasa. Nih, untuk depan belakangnya sudah bagus sekali. Oke. Terus ini seperti biasa, karton tebal. Untuk alas saya udah potong berbagai ukuran sesuai dengan ukuran nota, jadi biar hemat, tidak banyak buang-buang karton. Ini untuk yang nota folio sepertiga folio, ini yang seperempat, lebih kecil potongannya, jadi pas untuk motongnya, nggak banyak buang-buang karton. Kita harus hemat karena bersaing harga. Terus untuk kekurangannya seperti saya bilang tadi, mesin ini kekurangannya pertama ini dia kecil, jadi megangnya susah. Seharusnya mungkin sepanjang tangan ini jadinya fokus ke kelingking aja waktu kita buka jepitannya. Ini fokus satu aja. Itu yang kedua, untuk motong kertas HPS cukup berat, hanya bisa sedikit ya, maksimal 2 buku. Lebih dari itu ya perlu tenaga yang besar, dan kasihan juga mesin potongnya, takutnya patah atau gimana, terlalu berat menekannya. Itu aja sih kelemahannya selama ini pakai. Yang ini pemutar ininya terlalu pendek, dia mungkin bisa saya rubah atau panjangkan selebar tangan ini. Terus untuk APS ya, kalau saya sendiri sih jarang untuk dapat order yang HPS, kebanyakan order NCR. Jadi kalau HPS kebanyakan saya lempar keluar, sayang mesinnya daripada rusak, mending dia yang mampunya dia saja kita ikuti. Nanti selanjutnya saya akan tunjukkan pemakaiannya biar teman-teman bisa pasti memilih untuk usahanya, apalagi untuk yang pemula baru belajar, biar nggak bingung untuk menentukan beli pisau potong jenis apa. Saya ini yang ketiga kalinya, awal sudah beberapa kali rugi dan akhirnya ketemu mesin potong ini dan sangat-sangat lumayan. Kayaknya tidak akan diganti lagi kecuali punya uang, bisa sekalian beli yang besar. Lanjut ke video pemakaiannya.